Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang diulas atau yang dibahas dalam kitab Risalatul Mu'awanah, hubungannya dengan kepemimpinan diri kita masing-masing. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Karena setiap diri kita adalah pemimpin, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan yang kita lakukan. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan bahwa kepemimpinan itu pertama-tama adalah kepemimpinan pada diri kita masing-masing. Pada wilayah apa kepemimpinan kita masing-masing itu? Yang pertama adalah kepemimpinan pada wilayah anggota tubuh kita. Mampukah kita mengatur dan menguasai anggota tubuh kita? Mata kita memimpin terhadap mata kita. Apakah mata kita ini digunakan untuk melihat sesuatu yang sifatnya maksiat, atau mata kita ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita terhadap mata kita ini. Yang kedua, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan telinga kita ini. Jadi apa yang kita dengar, bahwa pendengaran itu pun bisa menciptakan sebuah konflik tindakan maksiat dari apa yang kita dengar. Jadi apa yang kita dengar bisa memunculkan gosip, apa yang kita dengar bisa memunculkan ghibah, apa yang kita dengar bisa memunculkan pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi telinga kita ini adalah wilayah di bawah kekuasaan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap telinga yang kita punya. Kita juga bertanggung jawab terhadap mulut yang kita punya. Apakah lisanmu membuat orang lain bahagia? Apakah lisanmu membuat orang lain itu menderita? Apakah gara-gara lisanmu itu orang lain merasa dirinya tersinggung? Apakah dengan lisanmu membuat orang lain itu berdamai? Apakah dari lisanmu orang lain membuat mereka konflik atau tidak? Jadi kita akan dimintai oleh Tuhan hubungannya dengan kepemimpinan kita pada wilayah mulut kita ini. Kita pun juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tangan kita ini. Kepemimpinan terhadap tangan yang kita miliki. Apakah tangan yang kita punya digunakan untuk menolong orang lain? Apakah tangan yang kita gunakan, yang kita miliki itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas ibadah sosial yang baik atau tidak? Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tangan kita ini, karena tangan adalah wilayah yang di bawah kekuasaan kita. Tadi mata, telinga, mulut, tangan, dan juga perut. Kita akan dimintai pertanggungjawaban masalah perut kita ini. Apa yang ada di perut kita ini? Makanan yang kita makan apakah makanan haram? Makanan yang kita makan apakah makanan halal? Minuman yang kita minum adalah minuman yang halal atau minuman yang haram? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah bahwa perut ini adalah sumber konflik, bahwa apa yang ada di perut kita ini akan dipertanggungjawabkan? Ingat bagaimana cerita tentang bapaknya Imam Abu Hanifah, Thabit bin Ibrahim, bapaknya Imam Abu Hanifah. Ketika dia makan buah apel, lalu buah apel itu tidak diketahui miliknya siapa, dalam kondisi terik panas matahari, dia makan, baru tidak selesai dimakan apel itu, dia ingat bahwa apa yang dia makan itu adalah makanan haram karena belum meminta izin kepada sang pemiliknya. Karena itulah maka bapaknya Imam Abu Hanifah berniat mencari kepada sang pemiliknya. Ketika dicari kepada sang pemiliknya, lalu sang pemiliknya tidak mau untuk memberikan izin kepada bapaknya Imam Abu Hanifah, mengikhlaskan kepada bapaknya Imam Abu Hanifah yang telah memakan sebagian dari apel pada waktu terik panas matahari itu. Tapi mau memaafkan, syaratnya hanya satu. Syaratnya adalah kalau dia mau menikahi anaknya, anak perempuannya. Tapi sebelumnya orang itu mengatakan kepada bapaknya Imam Abu Hanifah bahwa anak perempuan yang akan dinikahkan kepada bapaknya Imam Abu Hanifah itu adalah tuli, bisu, lumpuh, dan buta gitu. Nah, karena itulah maka bapaknya Imam Abu Hanifah merasa kaget, hanya makan begitu saja, sedikit saja, kenapa harus mendapatkan ujian, harus menikahi anaknya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh?
Tetapi karena dia tahu bahwa apa yang dimakan itu adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bapaknya Imam Abu Hanifah pun menyetujui untuk menikahi perempuan yang dikatakan oleh bapaknya sebagai perempuan yang buta, tuli, bisu dan lumpuh itu, demi untuk menjaga supaya perutnya itu nanti kepemimpinan terhadap perutnya itu bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ketika disanggupi itu, ternyata perempuan yang dikatakan itu tidak persis dalam arti makna zahirnya, dalam makna hakikatnya. Ternyata bukan. Ternyata perempuan itu tidak buta, tidak tuli, tidak bisu dan tidak lumpuh. Hanya maksudnya adalah buta dari melihat hal-hal yang haram, bisu dari hal-hal yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuli dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika melahirkan anaknya menjadi anak yang solih, namanya Imam Abu Hanifah. Wahai sahabatku, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perut kita ini. Kita pun demikian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kaki kita ini. Apakah kaki kita ini dimanfaatkan untuk membantu orang lain? Apakah kaki kita ini digunakan untuk datang ke majelis pengajian? Apakah kaki kita ini digunakan untuk pergi jamaah, ke masjid dan lain sebagainya? Apakah kaki kita digunakan untuk menolong orang lain? Atau jangan-jangan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat? Itu akan dimintai pertanggungjawaban, karena itu adalah wilayah kepemimpinan kita. Setelah tanggung jawab kita kepada diri kita, pertanggungjawaban atas kepemimpinan terhadap diri kita masing-masing, masalah telinga, mata, mulut, tangan, perut, dan juga kaki, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita di luar diri kita, yaitu tentang anak kita, tentang istri kita, tentang harta yang kita miliki. Dan kalau kita misalnya menjadi pemimpin bagi masyarakat, kita akan ditanya terhadap kepemimpinan kita pada masyarakat kita. Jadi pertama-tama yang paling penting sungguhnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu kita dimintai pertanggungjawaban terhadap istri kita sendiri. Apakah istri kita itu telah menjalankan perintah Allah atau tidak? Apakah istri kita itu telah melanggar perintah Allah atau tidak? Apa kita sudah melarangnya untuk tidak melaksanakan hal yang mungkar dan melaksanakan hal yang baik? Misalnya, ketika istri kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka sang suami memiliki kewajiban untuk mengajarinya. Dan kalau misalnya sang suami tidak bisa mengajarinya, maka sang suami harus bekerja mencari uang supaya uang itu digunakan untuk membayari orang lain yang mengajari istrinya. Demikian pula anaknya. Ketika dia memiliki seorang anak, maka dia harus mengajak anaknya untuk berbuat baik. Anaknya disekolahkan, anaknya dididik dengan ilmu agama, anaknya dididik dengan sopan santun dan tata krama. Karena kata hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada nanti di akhirat itu ada hubungan antara kepala keluarga, orang tua dengan anak yang dia punya. Ketika sang anak itu misalnya menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sang anak itu akan mengatakan, tanyakan saja kepada kedua orang tuaku yang tidak mengajariku ilmu agama. Tanya saja kepada kedua orang tuaku yang dia tidak melarangku ketika saya melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabatku, pada sisi yang lain, bahwa kita mendapatkan anak, kita mendapatkan istri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian ketika kita mendapatkan harta yang banyak, itu adalah anugerah, adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan hanya sekedar nikmat tanpa ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Kita memiliki istri, istri kita adalah di bawah tanggung jawab kepemimpinan kita. Demikian pula ketika kita memiliki seorang anak, maka anak di bawah tanggung jawab kita juga. Apakah anak itu nanti menjalankan perintah Allah atau justru dia malah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan kepemimpinan ini dalam kitab Risalatul Mu'awanah dihubungkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah kita sebagai orang tua telah mengajak anak-anak kita, mengajak istri-istri kita untuk amar ma'ruf dan juga melarang mereka dari tindakan yang mungkar atau tidak? Karena kita khawatir bahwa nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita
terhadap harta yang kita punya, terhadap istri yang kita miliki, dan juga terhadap anak yang kita punya. Wahai sahabatku, semoga kita termasuk orang yang bisa mempertanggungjawabkan, tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada diri kita masing-masing, telinga tadi itu, mata, mulut, kaki, tangan, dan juga perut, tetapi kita bertanggung jawab terhadap kekuasaan anak, kekuasaan istri yang kita punya. Apalagi wahai sahabatku, kalau misalnya kita menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin komunitas yang banyak, itu tanggung jawabnya luar biasa lagi. Kita mengelola keuangan, keuangan akan dimintai pertanggungjawaban. Mengelola masyarakat, jangankan kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing saja, itu sudah berat, apalagi kalau kita harus bertanggung jawab tidak hanya keluarga, tapi juga masyarakat. Tetapi bukan dalam arti ini membuat kita jadi pemimpin lalu kita takut, tidak begitu. Tapi maksudnya adalah ketika seorang pemimpin itu berhati-hati, lalu dia menjalankan kepemimpinan dengan cara yang baik, maka pahalanya juga akan baik, banyak juga itu. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin tapi baik, menjadi seorang pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang amanah, itu pahalanya besar juga. Lalu jangan dianggap bahwa kepemimpinan itu lalu menakutkan kita untuk menjadi pemimpin. Tidak. Kita jadi pemimpin boleh, kita menjadi seorang terdepan di masyarakat boleh. Kalau itu diniati dengan sesuatu yang baik, pahalanya luar biasa besar. Tetapi ketika dia salah dalam memimpin, pertanggungjawabannya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pahalanya sangat besar. Kebijakannya membuat orang lain bahagia. Kebijakannya orang miskin itu menjadi kaya. Kebijakannya membuat orang-orang yang menderita terangkat penderitaannya lalu menjadi makmur. Itu pahalanya luar biasa. Tapi ancamannya ketika kepemimpinan digunakan secara sewenang-wenang, maka azab Tuhan sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.